Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana kita akan membahas tentang nilai tengah atau median dan kuartil. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari pengertian apa sih median dan kuartil itu. Jadi, median adalah nilai yang terletak di tengah sekelompok data yang telah terurut dan membagi data menjadi dua bagian yang sama. Nah, sedangkan kuartil itu adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jika kita mau melihat ilustrasinya seperti ini data pertama, X1 data pertama sampai Xn, data ke N, kita bagi dua. Nah, di tengah ini adalah mediannya atau XT. Median atau ME sama dengan X sama dengan Q2 ya. Oke. Kemudian untuk kuartil kita membagi 4 yang bagian yang sama. Jadi kita membagi 4 bagian yang sama seperti ini, dan di tengah-tengah ini merupakan kuartil pertama. Ini kuartil ketiga, di mana kuartil pertama adalah kuartil bawah, kuartil 2 adalah kuartil tengah, dan kuartil 3 adalah kuartil atas. Nah, selanjutnya median, bagaimana sih cara menentukan median dan kuartil data tunggal? Kita lihat langsung ke contohnya. Nah, ini ada data, jadi ada 13 data ya. Kita akan mencoba menentukan median, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Jadi pertama-tama kita harus urutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti ini. Kemudian kita membagi data ini menjadi dua data yang sama besar, dua bagian yang sama banyak, dan kita dapatkan bahwa 64 ini adalah data tengahnya dan menjadi median atau MS sekaligus menjadi kuartil 2. Nah, sekarang kita bagi 4 datanya. Seperti ini. Nah, di antara kedua data ini adalah kuartil pertama dan yang ini adalah kuartil ketiga. Jadi untuk mencari kuartil pertamanya kita jumlahkan baru bagi 2 ya. 50 tambah 55 bagi 2 hasilnya 52,5. Jadi kuartil satunya nilainya 52,5. Dan untuk kuartil ketiganya kita jumlahkan 72 tambah 75 bagi 2 hasilnya 73,5. Jadi mediannya sama dengan 64. Kemudian kuartil pertamanya atau kuartil bawahnya adalah 52,5. Kuartil 2-nya sama dengan median yaitu 64, dan kuartil 3-nya sama dengan 73,5. Oke, selanjutnya kita menentukan median dan kuartil untuk data berkelompok. Untuk menentukannya kita bisa menggunakan rumus yang ini. QI sama dengan TBI ditambah P dikali I per 4N dikurang sigma FI per FI. Jadi QI itu adalah kuartil ke I, kita bisa ganti I-nya 1, 2, 3. Jadi kalau QI1 yang dicari I-nya 1, QI2 berarti I-nya 2, dan jika QI3 berarti I-nya sama dengan 3. Nah, TBI sama dengan, tapi bawa kelas kuartil ke I, dan N itu jumlah semua frekuensi, dan sigma FI merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I, dan FI itu frekuensi kelas kuartil ke I, dan terakhir P itu adalah panjang kelas. Nah, selanjutnya kita langsung saja lihat ke contohnya. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 serta median dari data berikut. Ini ada data. Kemudian kita akan mencoba menentukan kuartilnya beserta mediannya. Nah, terlebih dahulu kita tambahkan sigma F-nya supaya kita bisa menentukan frekuensi kumulatifnya ya. Berarti di sini 8, di sini 20 ya, karena 8 tambah 12, 20, kemudian ini 27, 20 tambah 7, 27, lalu
ini 37 tambah 10 sama dengan 37, dan terakhir 40. Nah, sekarang N-nya sama dengan 40. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu kuartil bawahnya. Kita menggunakan rumus Q1 sama dengan TB1 ditambah 1/4N dikurang sigma FI per FI. Terlebih dahulu kita menentukan kelas kuartilnya dulu. Oke. Jadi 1/4N sama dengan 1/4 dari 40 sama dengan 10. Artinya kuartil pertama itu terletak pada data ke-10. Dan data ke-10 itu ada di kelas yang ini, ada di kelas rentang nilai 81 sampai 85. Nah, selanjutnya kita cari tepi bawah kelasnya. Karena karena batas bawahnya 81, maka tepi bawahnya kita kurangkan 0,5 ya. Jadi 80,5. Selanjutnya panjang kelas itu tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi 85,5 dikurang 80,5, hasilnya 5. Selanjutnya kita tentukan sigma FI-nya, artinya jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Sebelum kelas ini terdapat 8 data ya, jadi sigma F1-nya adalah 8. Kemudian frekuensi kelas kuartil pertama yaitu ada 12. Nah, jika semuanya sudah kita dapatkan, kita langsung substitusi ke dalam rumus. TB1-nya adalah 80,5, kemudian ditambah panjang kelasnya 5, kemudian 1/4N itu 10 dikurang 8/12 akan menghasilkan 80,5 ditambah 5/12, hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya 80,5 tambah 0,83 yaitu 81,33. Jadi kuartil bawah atau Q1 dari data ini adalah 81,33. Kita mencoba menentukan kuartil kedua dari data ini. Oke, jadi karena kuartil 2 berarti I-nya kita ganti 2 ya. Q2 sama dengan TB2 ditambah 2/4N kurang sigma F2 per F2. Sama, caranya sama yang tadi. Kita tentukan dulu di mana letak kuartil kedua. Jadi 2/4N sama dengan 2/4 dari 40 yaitu 20. Artinya kuartil 2 atau kuartil tengahnya itu berada pada data ke-20. Nah, data ke-20 itu ada di kelas yang ini. Jadi kelas kuartil kedua juga ini. Nah, sekarang kita cari tepi bawahnya sama yang tadi juga ya. Jadi tepi bawahnya 80,5 dan panjang kelasnya 5 serta sigma F2-nya ada 8 dan F2-nya 12. Nah, kita substitusi ke dalam rumus. Jadi 80,5 ditambah 5 dikali 20, ini 2/4N tadi 20 ya. 20 dikurang 18 dibagi 12. Hasilnya 80,5 tambah 5 yaitu 85,5. Jadi kuartil tengah atau Q2-nya adalah 85,5. Nah, karena mediannya sama dengan Q2, maka mediannya juga sama dengan 85,5. Nah, terakhir kita cari kuartil atasnya atau Q3-nya. Berarti Q3 sama dengan TB3 tambah P per 3/4N kurang sigma F3 per F3. Jadi kita cari lagi kelas kuartil 3-nya terlebih dahulu. Jadi 3/4N sama dengan 3/40, hasilnya 30. Artinya kuartil atas atau Q3-nya itu terdapat pada data urutan 30 dan data urutan ke-30 itu ada di kelas yang ini ya. Karena kalau cuma kelas ini berarti datanya cuma sampai data yang ke-27 dan di kelas ini datanya itu mulai dari data ke-28 sampai data ke-37. Jadi ini kelas kuartil 3
Kemudian kita tentukan TB-nya, tepi bawahnya berarti 91 kurang 0,5 hasilnya 90,5, dan panjang kelasnya adalah 5. 95 kurang 90,5 itu hasilnya 5, dan sigma F3-nya artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil itu ada 27, dan F3 atau frekuensi kelas kuartil ada 10. Kemudian kita substitusikan. TB3 berarti 90,5 ditambah panjang kelasnya 5 dikali nilai dari 3/4 N itu 30 ya, didapat dari sini. Kemudian dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ada 27. Kemudian dibagi frekuensi kelas kuartil ada 10. Menghasilkan 90,5 ditambah 1,5, jadi kuartil atasnya adalah 92. Jadi Q1-nya dari data ini adalah 81,33, kemudian Q2-nya 85,5, dan Q3-nya 92, serta mediannya adalah 85,5. Seperti itu ya, semoga kalian memahaminya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba contoh soal yang lain, bagaimana cara menentukan median dari suatu data yang telah disajikan dalam bentuk histogram. Nah, kita lihat ini. Kita akan mencoba menentukan median dari data ini. Karena ME itu sama dengan Q2, maka kita menggunakan rumus yang ini ya. Oke. Jadi, pertama-tama sama yang sebelumnya tadi, kita harus cari kelas kuartilnya terlebih dahulu atau kelas mediannya terlebih dahulu. Nah, itu 2/4N, karena N-nya itu ini 9 ditambah 12 tambah 6 tambah 6 tambah 4 tambah 3 hasilnya 40, artinya jumlah data ini ada 40 data. Kemudian kita cari kelas kuartilnya 2/4N, berarti 2/4 dari 40 sama dengan 20, jadi mediannya terletak pada data ke-20. Nah, data ke-20 itu ada di sini ya. Oke, ini. Data ke-20 ada di sini. Karena di sini sudah ada 9 data, berarti di sini data ke-10 sampai data ke-21. Seperti itu. Tadi mediannya ada di sini. Kemudian kita tentukan tepi bawahnya yaitu 33,5, dan panjang kelasnya adalah 37,5 dikurang 33,5 hasilnya 4, dan sigma frekuensi kumulatif sebelum kelas median ada 9 dan frekuensi kelas median ada 12. Kita substitusi ke rumus ini. TB2 sama dengan 33,5 ditambah panjang kelasnya 4 ditambah 2/4N itu 20 dikurang frekuensi sebelum kelas median itu ada 9. Kemudian kita hitung akan menghasilkan 33,5 tambah 3,67, hasil akhirnya 37,17. Jadi median atau kuartil 2 dari data tersebut adalah 37,17. Nah, semoga kalian paham ya.